Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Dewasa pada minggu ini. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu mengumpulkan kami sekali lagi di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, sekali lagi kita sudah melangkah di pelajaran yang ketiga Sekolah Sabat Dewasa kita yang bertajuk Anak yang Dijanjikan. Yang menjadi pertanyaan utama untuk pelajaran Sekolah Sabat kita ialah bagaimana buku Ibrani menjelaskan siapa anak yang dijanjikan itu, keturunan siapa anak ini. Saudara, inilah yang akan kita pelajari pada minggu ini. Ayat hafalan kita saudara terdapat di dalam buku Ibrani pasal yang pertama, ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Tuhan telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Nah saudara, untuk introduction atau pendahuluan Sekolah Sabat kita pada minggu ini, sebaik sahaja Adam dan Hawa berdosa, Tuhan menjanjikan kepada mereka keturunan, seorang anak yang akan membebaskan mereka dari musuh, memulihkan harta warisan yang telah hilang, dan memenuhi tujuan seperti mana mereka telah diciptakan. Anak ini akan mewakili dan menebus mereka dengan mengambil tempat mereka, dan akhirnya dengan menghancurkan ular itu. Dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima, setelah berbicara tentang wahyu Tuhan melalui para nabi di masa lalu, Paulus memperkenalkan Yesus kepada kita. Yesus secara harafiah ada sebelum dan sesudah dalam sejarah umat manusia. Dia adalah anak yang dijanjikan, yang diperanakan oleh Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan-Nya. Namun, Dia adalah Allah itu sendiri, pencipta alam semesta. Dan untuk memahami lebih lanjut pelajaran Sekolah Sabat kita saudara, tajuk-tajuk kecil ada di screen yang pastinya akan membantu kita di dalam pelajaran untuk memahami pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Baik saudara, kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu pada hari-hari terakhir atau zaman akhir ini. Bagaimana buku Ibrani itu menjelaskan apa yang menarik dengan hari-hari terakhir ini? Yeremia 23 ayat 20 katakan, pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Apa yang kita benar-benar mengerti, inilah yang akan kita ketahui saudara pada hari-hari terakhir ini. Nah, ungkapan hari-hari yang terakhir atau pada zaman akhir biasanya mengacu pada saat yang tidak pasti atau belum ditentukan pada masa depan, sama ada bertahun-tahun atau bahkan berabad-abad dari sekarang ini. Ulangan 4:30 dan Daniel 2:28. Namun saudara, ungkapan ini digunakan dalam buku Kisah Para Rasul 2:17, Ibrani 1:2 dan 1 Petrus 1:20. Untuk apa? Untuk merujuk pada zaman Paulus dan Petrus. Oleh karena itu, pada zaman akhir dimulai pada saat kedatangan Yesus yang pertama. Kematian Yesus menentukan masa depan dunia ini. Meskipun akhir masa akan datang, apa yang Bapa mulai pada kedatangan Yesus yang pertama akan diselesaikan pada kedatangannya yang kedua. Kita lihat grafik atau gambar di bawah saudara.
pada zaman akhir atau hari-hari terakhir ini. Kita perhatikan apa yang terjadi pada zaman Yesus, di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yesus dibangkitkan, kita menjadi ciptaan baru. Dan apa yang terjadi seterusnya? Kerajaan Allah ada di antara kita. Berbanding dengan pada akhir zaman, artinya saudara, pada kedatangan Yesus yang kedua, kita akan dibangkitkan. Allah akan menjadikan kita ciptaan baru. Kerajaan kekal akan didirikan, dan itulah tempat tinggal kita. Tajuk yang kedua, yaitu Tuhan telah berbicara kepada kita melalui anaknya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana di dalam buku Ibrani itu menjelaskan Tuhan berbicara kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sehingga 2 katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, Allah telah berbicara melalui para nabi selama 1000 tahun, dari Musa sehingga Malaiki. Setelah buku Malaiki, di antara perjanjian lama dan baru itu, inilah yang disebut sebagai hening atau sunyi sepi. Itu berlaku sekitar 400 tahun hening atau sunyi sepi. Nah saudara, setelah sekitar 400 tahun hening atau sunyi sepi, Allah berbicara melalui anaknya, Yesus Kristus. Firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi di dalam perjanjian lama akhirnya benar-benar jelas. Yesus Kristus menggenapi janji-janji Allah dan janji-janji baru diberikan. Allah boleh melakukan kepada kita apa yang Dia lakukan untuk anaknya itu. Misalnya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, dan kita juga akan duduk bersama Dia di atas taktanya. Seterusnya, tajuk yang ketiga ialah Dia adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Bagaimana buku Ibrani itu menjelaskan Dia atau Yesus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Tuhan? Ibrani 1 ayat 3 katakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Di dalam bahagian ini atau section ini, kita akan memusatkan perhatian kepada bahagian yang mengatakan, Ia adalah cahaya kemuliaan Tuhan dan gambar wujud Tuhan. Bagaimana ini? Bagaimana kita boleh memahami akan kenyataan ini? Nah saudara, Yesus adalah cahaya, terang yang berasal dari kemuliaan yang maha besar, Allah Bapa. Dia juga merupakan gambaran dari pribadinya. Seperti yang dikatakan dalam buku Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apa itu kemuliaan? Umumnya, kemuliaan Allah ditunjukkan ketika Allah muncul secara terselubung. Kemuliaan dan kehadirannya berjalan bersama. Boleh kita baca dalam Keluaran 16, 1-15, 2 Tawarik 5, Mazmur 26, dan Ezekiel 1. Yesaya mengatakan tentang pekerjaan Yesus ini. Dalam Yesaya 40 ayat 5 katakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Luar biasa. Allah telah menyatakan Yesus sebagai terang dunia. Di dalam Yohanes 1 dan Yohanes 17. Seterusnya tajuk yang keempat yaitu melalui siapa Yesus menjadikan alam semesta. Bagaimana buku Ibrani menjelaskan melalui siapa Yesus menjadikan alam semesta? Yesaya 44 ayat 24 katakan, Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Yesus diperkenalkan sebagai pencipta dan penopang dalam Ibrani 1 ayat 2 hingga 3. Dalam perjanjian lama,
Allah diperkenalkan sebagai satu-satunya pencipta dan penopang alam semesta dalam buku Nehemia 9 ayat 6. Oleh karena itu, Yesus lebih dari cahaya Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Allah mampu menciptakan dan tidak ada yang diciptakan atau ada tanpa Dia. Saudara, ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus, Allah Bapa, itu adalah satu. Yesus tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga menopang kita. Setiap nafas, setiap detik jantung, setiap saat dari keberadaan kita ditemukan di dalam Dia. Yesus, dasar dari semua keberadaan yang diciptakan. Dalam Kisah 17:28 katakan, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada karena Dia atau karena Yesus Kristus. Tajuk yang kelima, yaitu terakhir, Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Bagaimana di dalam buku Ibrani itu menjelaskan Yesus telah kuperanakan pada hari ini? Bilakah ia berlaku? Ibrani 1 ayat 5 katakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus dilahirkan dalam arti bahwa Dia ditabalkan. Perhatikan saudara, diperanakan ini diartikan sebagai ditabalkan atau diangkat sebagai anak oleh Tuhan sebagai penguasa yang dijanjikan, anak Daud. Konsep pengangkatan ilahi sebagai penguasa merupakan satu kebiasaan di dalam dunia Yunani, Rom, dan di timur. Ia memberikan hak yang sah dan juga kuasa ke atas negeri itu. Bagaimana Yesus boleh menjadi pencipta dan ciptaan atau diperanakan pada saat yang bersamaan? Ibrani 7 ayat 3 katakan, menegaskan bahwa Yesus harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dia kekal, jadi Dia tidak diciptakan. Ia dinamai anak setelah menjelma sebagai manusia. Namun istilah diperanakan tidak mengacu pada inkarnasi Yesus. Onesimus dan jemaat Korintus dilahirkan oleh Paulus. Filemon 1 ayat 10, 1 Korintus 4:15. Dengan cara yang sama, ini membuktikan Yesus dilahirkan atau diangkat oleh Bapa sebagai anak ketika Dia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanannya. Rom 1 ayat 3 hingga 4. Dengan cara ini, Yesus menggenapi pekerjaan mesianisnya sebagai raja dari keturunan Daud. 2 Samuel 7 ayat 12 hingga 14. Pena Inspirasi juga menjelaskan, sebagai makhluk pribadi, Allah telah menyatakan dirinya di dalam anaknya. Yesus, cahaya kemuliaan Bapa dan gambar wujud Allah, Ibrani 1:3, ditemukan di bumi dalam bentuk sebagai manusia. Sebagai juru selamat pribadi, Dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat pribadi, Dia naik ke tempat yang tinggi. Sebagai juru selamat pribadi, Dia mengantarai di pengadilan surgawi. Kristus terang dunia menyelubungi kemegahan keilahiannya yang mempesona dan datang untuk hidup sebagai manusia di antara manusia, agar mereka dapat tanpa harus binasa mengenal pencipta mereka. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, buku Ibrani ini menjelaskan kepada kita, hari-hari terakhir, zaman akhir telah berlaku. Tuhan telah berbicara kepada kita melalui Yesus Kristus, melalui kelahirannya di dunia ini. Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan itu sendiri. Melalui Allah, Yesus telah menjadikan alam semesta. Yesus diperanakan, dilahirkan dalam arti bahwa Dia ditabalkan atau diangkat sebagai anak oleh Tuhan sebagai penguasa yang dijanjikan.
Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga kita boleh mendapat sesuatu dan menolong kita memahami pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena sekali lagi Engkau bersama dengan kami sehingga kami selesai, dan paling penting kami boleh mengerti akan pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.